Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisri Hastuti dari kelas 6F, kelas Review Jurnal Internasional. Saya ingin mempresentasikan 3 anotasi jurnal internasional saya. Jurnal pertama judulnya adalah Blended Learning Effectiveness: The Relationship Between Student Characteristic, Design Features, and Outcomes. Jurnal kedua judulnya adalah Effect of Blended E-Learning on Pre-Service Teachers' Achievement in Mathematics: A Case for Sustainable Teacher Education. Jurnal ketiga judulnya adalah Attitudes and Achievement in a Self-Paced Blended Mathematics Course. Berikut anotasi bibliografi saya yang akan dipresentasikan. Jurnal pertama yang akan saya anotasikan yaitu jurnal dengan judul Blended Learning Effectiveness: The Relationship Between Student Characteristic, Design Features, and Outcomes. Autornya adalah Mugeni Jasiskintu, Chang Zhu, dan Edmund Kagambe. Abstraknya, penelitian ini menyelidiki efektivitas lingkungan pembelajaran campuran melalui analisis hubungan antara karakteristik atau latar belakang siswa, fitur desain, dan hasil belajar. Tujuannya untuk mengetahui predator signifikan dalam blended learning. Survei diberikan kepada 238 responden, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada predator yang signifikan pada hasil belajar siswa dalam penggabungan blended learning. Latar belakangnya, karena perkembangan teknologi yang melibatkan lingkungan belajar dan mengajar, contohnya melalui blended learning, yaitu penggabungan antara tatap muka dan online, merupakan inovasi dari ini sehingga menjadi tantangan dalam pengajaran dan belajar. Pentingnya research yaitu menguji efektivitas blended learning dengan mempertimbangkan karakteristik atau latar belakang pelajar dengan elemen desain, pembelajaran campuran, dan hasil pembelajaran, serta bagaimana predator signifikan terhadap efektivitas blended learning. Riset terdahulunya, Kintu dan Zhu sudah menyelidiki kemungkinan blended learning, apakah dari karakteristik dan latar belakang siswa ini faktor signifikan atau tidak dalam hasil belajar. Dan nyatanya, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dan latar belakang siswa merupakan faktor signifikan. Gap resultnya, selain variabel dari penelitian sebelumnya yang mengamati kelamin, usia, pengalaman, waktu belajar, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai jenis variabel peserta didik yang kaitannya dengan efektivitas blended learning. Research question-nya yang pertama, bagaimana karakteristik siswa dan efektivitas sistem blended learning pada lingkungan belajar. Yang kedua, apakah di antara karakteristik siswa dan desain blended learning memperlihatkan kepuasan siswa hasil belajar, motivasi, intrinsik, dan konstruksi pengetahuan. Sampelnya 238 mahasiswa, 70 orang dari pendidikan sekolah, 133 orang dari bisnis dan manajemen, 18 orang dari teknologi terapan, 17 orang dari direktorat pasca sarjana, dan penelitian ini diwakilkan oleh 139 laki-laki dan 99 perempuan yang memiliki usia rata-rata 24 tahun. Instrumennya yaitu kuesioner online. Instrumen yang dikembangkan yaitu variabel sisa sikap, kompetensi komputer, dan lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. Metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Rencana pembelajaran ini diuji melibatkan tatap muka pada awal semester selama 17 minggu dan selanjutnya pada semester 2 menggunakan pembelajaran online. Pada akhir semester untuk pertemuan tatap muka lagi untuk mereview pembelajaran selama kelas online dan ujian akhir nasional. Analisis dilakukan 4 kali. Yang pertama menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk menguji normalitas dari data untuk memenuhi syarat tes parametrik. Yang kedua ada independent test dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja pria dan wanita. Yang ketiga ada ANOVA satu arah untuk menetapkan perbedaan kinerja antara kelompok umur.
Dan yang keempat, ada analisis regresi berganda untuk menentukan prediktor signifikan efektivitas blended learning. Resultnya, hasil menunjukkan bahwa self-management pelajar cukup baik pada 72,3% di semua sub. Yang kedua, sikap pelajar terhadap lingkungan blended learning adalah 76%, tingkat dukungan keluarga 60,5%, dan sosial 75%. Sebagian peserta didik menghabiskan waktu 3 jam dan sisanya menghabiskan 6 jam. Efektivitas LMS dinilai 79% oleh peserta didik. Peserta didik menjadi terampil menavigasi di sekitar sistem manajemen pembelajaran, yaitu sekitar 79%, penggunaan alat komunikasi 60%, diskusi teman sebaya 57%, sumber daya online mudah diakses 71%, dan mudah dipahami 72%. Fitur desain teknologi memberikan hasil positif dengan hasil yang signifikan. Pembahasannya, studi ini menunjukkan bahwa karakteristik dan desain yang diuji adalah pendorong yang baik untuk blended learning. Yang kedua, kepuasan pelajar dengan sistem online menunjukkan prospek efektivitas pembelajaran blended learning. Tantangannya adalah dalam hal membuat konten dan tugas, mengirimkan tugas, dan mengerjakan tugas selama studi online. Yang ketiga, faktor-faktor tersebut mempengaruhi secara positif kepada peserta dalam menyeimbangkan antara belajar dan pekerjaannya. Rekomendasinya, universitas harus memperhatikan keterkaitan antara karakteristik pelajar, fitur desain, dan hasil belajar yang merupakan indikator efektivitas pembelajaran campuran. Kesimpulannya, karakteristik pelajar atau latar belakang dari fitur desain dan hasil belajar sebagai faktor-faktor untuk keefektifan dapat membantu menginformasikan rancangan lingkungan belajar yang efektif dalam efektivitas blended learning. Tidak ada variabel independen sebagai predator signifikan. Kesenjangan ini terbuka pada penelitian selanjutnya untuk memahami apakah mereka dapat menjadi prediktor signifikan dari campuran efektivitas belajar dalam lingkungan belajar yang sama atau berbeda. Jurnal kedua yang akan saya presentasikan yaitu jurnal dengan judul Effect of Blended E-Learning on Pre-Service Teachers' Achievement in Mathematics, A Case for Sustainable Teacher Education. Autornya itu Brett Ihechukwu, Amarachi Oluna, dan Ugochukwu Raymond. Abstraknya, studi ini meneliti dampak blended e-learning pada guru prajabatan prestasi dalam matematika. Sampel terdiri dari 280 guru prajabatan dari Sekolah Tinggi Pendidikan Federal Owerri. Desain penelitian menggunakan desain eksperimental yang menggunakan pretest dan posttest. Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan mean dan standar deviasi untuk menjawab pertanyaan, dan ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa blended e-learning efektif dalam pengajaran matematika di antara guru pre-service. Berdasarkan hasil itu, merekomendasikan bahwa metode e-learning campuran harus diterapkan dalam pengajaran pendidikan matematika guru prajabatan. Latar belakangnya, karena perkembangan ekonomi, ilmiah, dan teknologi suatu negara pasti sangat tergantung pada tingkat pendidikan bangsa. Oleh karena itu, sains dan pendidikan teknologi adalah target utama dalam hal pendidikan di masa depan. Matematika adalah alat dasar yang sangat penting untuk tujuan pendidikan. Sayangnya, pelajaran ini terus menjadi mimpi buruk yang dirasakan sulit bagi siswa. Maka dari itu, banyak penelitian telah menemukan metode pengajaran mata pelajaran ini sebagai yang utama menyebabkan kesulitan dalam prestasi siswa. Pentingnya research yaitu untuk menentukan dampak dari pencampuran e-learning tentang prestasi siswa dalam matematika di pendidikan tersier. Research terdahulunya yaitu Balarabe menyatakan bahwa siswa di kelas campuran mengalami konsep diri yang lebih positif dalam matematika, lebih banyak kesenangan matematika, dan lebih banyak motivasi untuk melakukan matematika daripada rekan-rekan mereka yang hanya dari kelompok tradisional atau kelompok belajar secara tatap muka. Gap resultnya, dari studi-studi sebelumnya, banyak yang menunjukkan bahwa blended learning memiliki banyak dampak positif. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apa dampak pencampuran e-learning ini. Research question-nya, yang pertama, bagaimana perbedaan antara skor pencapaian perlayanan rata-rata guru mengajar matematika menggunakan blended learning dan metode tradisional. Yang kedua,
Bagaimana perbedaan antara skor prestasi rata-rata pria dan wanita guru pre-service mengajar matematika menggunakan metode e-learning? Tingkat penelitiannya adalah jenjang perguruan tinggi, sampelnya yaitu 280 guru pre-service yang dibagi menjadi dua grup. Yang grup A itu grup kontrol terdiri dari 150 peserta, dan yang grup B itu kelompok eksperimen terdiri dari 130 peserta. Kelompok kontrol terdiri dari 52 perempuan dan 98 laki-laki, sedangkan kelompok eksperimen memiliki 48 perempuan dan 82 laki-laki. Instrumennya adalah 30 soal tes. Analisisnya menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk menjawab research question, sedangkan ANSOVA digunakan untuk tes hipotesis dengan level signifikan 0,05. Metodenya, desain penelitian eksperimental berdasarkan pada pretest, posttest, dan non-equivalent. Kelas dibagi menjadi dua, yaitu kelas percobaan dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dinyatakan X1 menggunakan treatment pretest. Kelas eksperimen X2 menggunakan treatment posttest. Kelas kontrol X3 menggunakan treatment pretest. Kelas kontrol X4 menggunakan treatment posttest. Kelas kontrol akan diajarkan konsep pada matematika dasar 1 seperti himpunan, bilangan kompleks, persamaan aljabar, sedangkan kelompok eksperimen diajarkan materi yang sama oleh peneliti dan asisten peneliti yang ahli dalam bidang teknologi. Peneliti akan mengajarkan konsep secara tradisional, sementara asisten peneliti akan memperlihatkan penyelesaian masalah menggunakan komputer yang ditampilkan dengan proyektor. Para peserta memiliki kesempatan untuk mencari konsep matematika di internet dan bisa bertanya kepada peneliti dan asistennya dilihat sisi tradisional dan komputer. Pembelajaran dilakukan selama 1 jam selama 3 hari dalam 1 minggu untuk 3 minggu, yang berarti ada 9 jam. Setelah itu peserta akan diberikan post-test. Resultnya, dari research question yang pertama, bagaimana perbedaan antara skor pencapaian perlayanan rata-rata guru mengajar matematika menggunakan blended learning dan metode tradisional? Hasil penelitiannya yaitu kelompok eksperimen memiliki gain rata-rata 27,50, sementara kontrol kelompok memiliki keuntungan rata-rata 1,05. Ini memberikan perbedaan rata-rata 26,45 dalam mendukung kelompok eksperimen. Research question yang kedua yaitu bagaimana perbedaan antara skor prestasi rata-rata pria dan guru wanita pre-service mengajar matematika menggunakan metode e-learning. Peserta laki-laki dalam kelompok eksperimen memiliki perolehan rata-rata 27,77, sementara rekan wanita mereka memiliki 28,11. Ini memberikan perbedaan rata-rata 0,34 dalam mendukung perempuan. Pembahasannya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa metode blended e-learning adalah metode yang efektif mengajar matematika untuk guru pre-service. Para guru pre-service di sekolah kelompok eksperimen memiliki skor pencapaian rata-rata yang lebih besar daripada yang dikontrol kelompok. Analisis statistik lebih lanjut mengungkapkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara guru pre-service yang diajar menggunakan blended e-learning daripada mereka yang diajar menggunakan metode tradisional. Studi ini mengungkapkan bahwa guru pre-service dari sisi gender, pria dan wanita dalam percobaan kelompok memiliki tingkat pencapaian rata-rata yang hampir sama, dan analisis lanjut tidak mengungkapkan interaksi yang signifikan secara statistik antara blended e-learning dan gender. Hasil ini juga dianggap berasal dari sifat metode yang diterapkan karena tidak mengizinkan segala bentuk gender diskriminasi dan laki-laki ataupun perempuan yang terkena dampak sama. Rekomendasinya, yang pertama, metode blended e-learning harus diterapkan dalam pengajaran matematika oleh pendidik guru prajabatan. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan untuk e-learning campuran di lembaga guru harusnya disediakan untuk memungkinkan para pendidik menggunakannya dalam mengajar. Yang ketiga, pelatihan dalam jabatan harus diselenggarakan untuk pendidik guru prajabatan oleh manajemen kelembagaan untuk melatih mereka tentang penggunaan blended e-learning secara efektif. Kesimpulannya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa blended e-learning adalah metode yang efektif mengajar matematika di tingkat pendidikan guru dan keefektifannya dirasakan secara oleh laki-laki atau perempuan. Jika tempo ini dipertahankan, maka guru matematika yang akan mengajar di tingkat pendidikan
menengah dan lainnya akan dipersiapkan dengan baik untuk melakukan pekerjaan mereka. Jurnal terakhir yang akan saya presentasikan yaitu jurnal dengan judul Attitudes and Achievement in a Self-Paced Blended Mathematics Course. Autornya adalah Bob Valentine dan Mary Alice Varga. Ini berasal dari Journal of Online Learning Research. Abstraknya, peluang pembelajaran campuran berkembang untuk siswa kurikulum 12 bentrok di pengaturan sekolah umum. Karena peluang ini, peneliti dan pendidik berusaha menemukan yang spesifik karakteristik siswa yang paling berhasil di lingkungan belajar campuran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara prestasi belajar siswa dan sikap mereka dalam matematika campuran. Temuan mengungkapkan positif signifikan korelasi antara pertumbuhan pencapaian dan sikap terhadap matematika. Pertumbuhan prestasi juga signifikan berkorelasi positif. Sejarah singkatnya, pembelajaran digital sangat berkembang pesat selama bertahun-tahun. Perkembangan pendidikan telah bergeser menjadi pembelajaran blended learning. Pada blended learning, kurikulum 12 penting untuk menentukan minat dan kecocokan siswa terhadap blended learning. Pentingnya research menguji hubungan antara pertumbuhan prestasi dan sikap siswa terhadap matematika. Selama self-paced learning dan blended learning yang dirancang untuk siswa kelas 8 kemampuan tinggi, lebih spesifik seperti nilai motivasi, kenyamanan, dan kepercayaan diri. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa self-paced learning lebih efektif dan cepat daripada instruksi tradisional untuk mahasiswa mengambil remedial pelajaran matematika. Dari Dessler dan Fuller. Temuan ini sesuai dengan Martinez pada tahun 2003 mengklaim bahwa penggunaan teknologi dan self-pacing bisa meningkatkan sikap yang lebih positif terhadap matematika di siswa sekolah menengah. Gap research-nya, beberapa studi telah meneliti hubungan antara prestasi dan sikap terhadap matematika, misalnya Kim dan Skalvik, tetapi mereka menggunakan nilai akhir sebagai ukuran prestasi, di mana validitas dan reliabilitasnya dipertanyakan. Maka dari itu, peneliti ini menggunakan nilai akhir dengan reliabilitas dan validitas yang terbukti. Research question-nya yang pertama, bagaimana hubungan antara pertumbuhan prestasi selama self-paced blended learning dengan sikap siswa sekolah menengah kemampuan tinggi terhadap matematika? Yang kedua, bagaimana hubungan antara pertumbuhan prestasi siswa selama self-paced blended learning matematika dengan hasil matematikanya dilihat dari motivasi, kesenangan dalam matematika, dan kepercayaan diri? Sampelnya yaitu 23 dari 26 siswa sekolah menengah kelas 8 di Amerika Serikat bagian Barat, usia rata-rata peserta 13,5 tahun, 53,8% adalah laki-laki sebanyak 14 orang, dan 46,2% adalah perempuan sebanyak 12 orang, sedangkan 24 orang berkulit putih, 1 orang adalah orang Asia, dan 1 orang adalah multiras. Instrumennya adalah tes tertulis dan tes online. Tingkat penelitiannya adalah siswa SMP kelas 8. Metodenya, penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Ada 2 bagian dari kursus dan pengajaran yang berbeda mengajarkan setiap bagian. Salah satu guru adalah laki-laki dan satunya lagi perempuan. Pembelajaran diisi berbasis web. Siswa mengerjakan satu tujuan pada satu waktu menggunakan sampel masalah dan video instruksional. Setelah mereka belajar 3 pembelajaran, baru mereka akan diberi tugas, baik online atau paper. Jika seorang siswa tidak lulus les tertentu, maka dia harus mempelajari kembali materi tersebut. Setiap siswa juga diminta untuk belajar online di rumah setidaknya 120 menit per minggu. Karena self-pacing ini, siswa mengambil pelajaran yang berbeda seperti ada yang mengambil aljabar 1 dan geometri. Analisisnya, untuk menentukan hubungan antara pertumbuhan pencapaian dan sikap terhadap matematika, skor pertumbuhan prestasi siswa adalah membandingkan skor pada ADMI menggunakan korelasi rank order Spearman. Pertumbuhan prestasi skor dihitung dengan menemukan perbedaan skor yang sebelumnya menggunakan MAP atau Measure of Academic Progress. Resultnya,
Dari research question yang pertama, bagaimana hubungan antara pertumbuhan prestasi selama self-paced blended learning dengan sikap siswa sekolah menengah kemampuan tinggi terhadap matematika? Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan prestasi dan skor ADMI berkorelasi cukup positif dengan p-value dari 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antara pertumbuhan prestasi dan sikap siswa terhadap matematika pada akhir pembelajaran. Dari research question yang kedua, bagaimana hubungan antara pertumbuhan prestasi siswa selama self-paced blended learning dengan hasil matematikanya dilihat dari motivasi, kesenangan dalam matematika, dan kepercayaan diri. Jadi di sini hasil menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara masing-masing faktor ini. Ada yang korelasi positif, sedang antara pertumbuhan, pencapaian, dan nilai. Motivasi sebanyak RS sama dengan 0,45 dan P 0,03, kesenangan RS 0,45 dan P-nya 0,029, kepercayaan diri mandiri RS 0,42 dan P-nya 0,045. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pertumbuhan korelasi positif dengan nilai motivasi, kesenangan, dan percaya diri pada akhir pembelajaran. Pembahasannya yang pertama, penelitian ini telah menunjukkan bahwa sikap adalah faktor yang signifikan dalam pembelajaran self-paced blended learning. Yang kedua, studi ini juga menemukan korelasi positif yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan pencapaian dan nilai matematika. Yang ketiga, penelitian ini mengungkapkan korelasi positif antara prestasi pertumbuhan dan kepercayaan diri dalam kemampuan matematika. Rekomendasinya, studi selanjutnya dapat menguji hubungan antara prestasi dan sikap terhadap matematika dalam kursus campuran menggunakan kurikulum yang berbeda atau dengan instruktur yang berbeda. Selain itu, penelitian bisa diamati hubungan antara prestasi dan sikap. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa siswa berkemampuan tinggi memiliki hasil positif daripada pembelajaran matematika yang dicampur. Dalam penelitian ini, self-paced learning dan blended learning memungkinkan siswa dalam satu kelas untuk mengambil kursus yang berbeda. Karena itu, mode pembelajaran ini dapat membantu memperluas peluang kursus, khususnya di distrik sekolah perdesaan atau terbatas secara finansial. Sekian presentasi jurnal anotasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.